Bismillahirrahmanirrahim. Aqobatun fitorik, penghalang-penghalang atau kesulitan-kesulitan di jalan. Sama seperti di dalam surah Al-Balad, falak tahamal aqobah. Nah, aqobah itu artinya penghalang atau perintang. Wa qala fi halir rumuz, pengarang kitab Halir Rumuz setelah saya cari ini itu adalah Izzuddin Abdus Salam Al-Maqdisi, berkata, summa'lam annaka la tasilu ila manazilil kurubati, kemudian ketahuilah bahwa engkau tidak akan sampai ke tempat-tempat kedekatan dengan Allah, hatta takto'a, sampai engkau memutuskan atau menjauhkan atau melewati sita aqobatin, 6 penghalang. Al-aqobatul ula, penghalang yang pertama, fatmul jawarihi anil mukhalafati syar'iyyah. Fatmu itu artinya menyapih, artinya menjauhkan ya. Al-jawari, organ-organ tubuh, anil mukhalifati asyar'iyyah, dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Al-aqobatus tsaniyah, penghalang yang kedua, fatmun nafsi anil ma'lufatil adiyah, menyapih hawa nafsu dari hal-hal yang terbiasa dalam rutinitas, dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-aqobatus salisah, penghalang yang ketiga, fatmul qalbi anir ru'unatil basyariyah, menyapih hati dari ru'unat, itu artinya al-jahl, kebodohan, dari kebodohan kemanusiaan yang manusiawi. Kalau kelemahan, ya. Al-aqobatur rabi'ah, fatmun nafsi anil kaduratit tabi'iyah, menyapih nafsu dari kotoran-kotoran alamiah. Al-aqobatul khamisah, fatmur ruhi anil bukhuratil hissiyah, menyapih ruh dari asap ya, bukhur, asap-asap indrawi. Ini ada ya beberapa ungkapan yang saya nggak paham sebenarnya pengertiannya apa. Nanti mungkin saya Baidillah ini bisa memberikan informasi tambahan. Al-aqobatus sadisah, penghalang yang keenam, fatmul akli anil khayalatil wahmiyah, menyapih, membersihkan akal dari imajinasi-imajinasi yang ilusif, yang bersifat waham. Fatusyrifu minal aqobatil ula, maka engkau bisa melihat setelah engkau melewati rintangan yang pertama, ala yanabiil hikamil qalbiyah, ke mata air kebijaksanaan hati. Kalau kita tadi sudah bisa menyapih organ tubuh kita dari penyimpangan-penyimpangan syariat, maka kita akan bisa melihat mata air kebijaksanaan hati. Wa tatalla'u minal aqobatis tsaniyah ala asroril ulumil ladunniyah. Dan setelah engkau melewati perintang yang kedua, maka engkau bisa melihat rahasia-rahasia ilmu laduni. Wa taluhu laka fil aqobatis salisah a'lamul munajatil malakutiyah. Setelah engkau melewati rintangan yang ketiga, maka akan berkibar bagimu, a'lam itu panji-panji atau bendera-bendera, munajat malakuti.
munajat malakuti itu kira-kira gimana ya kalau ada kita baca munajat dengan lidah kita, yaitu bukan munajat malakut tapi munajat nasut ya, munajat yang ada dari kemanusiaan, dari fisik kita. Apakah hati kita ikut membisikkan munajat itu pertama-tama tergantung kepada kehadiran hati kita saat membaca wirid atau membaca bacaan yang lainnya. Baca Al-Quran juga mungkin termasuk di dalamnya. Mungkin langkah-langkahnya secara syar'i ya kita memahami makna yang kita baca. Wayal ma'ulaka fil aqobatir rabi'ah anwarul munazalat al-qurbiyah. Akan lami ayal ma'u itu bersinar bagimu setelah engkau melewati halangan yang keempat, cahaya-cahaya persinggahan-persinggahan kedekatan dengan Tuhan. Ini syaratnya tadi penghalang yang keempat itu kita menyapih nafsu kita dari kotoran-kotoran yang bersifat alamiah. Mungkin yang paling terasa itu kayak emosi ya, emosi yang datang dari ego. Misalnya sebagai dosen, sebagai orang yang lebih senior, kita ingin dihormati oleh mahasiswa atau ya sesama pegawai yang lebih junior. Lantas kita punya pendapat A, ternyata mahasiswa atau rekan kita punya pendapat bukan A. Nah, kotoran-kotoran alami yang melekat pada nafsu kita, pada ego kita itu bisa membuat kita tersinggung, lantas segera tidak mau mendengarkan atau menutup telinga dari pandangan orang yang kita anggap posisinya lebih rendah. Saya membayangkannya kurang lebih seperti itu. Kelas berat ini Mas Syekhi. Kelas berat. Iya. Ya termasuk misalnya relasi juga dengan di dalam keluarga itu dengan istri dan anak ya, karena kita laki-laki, umumnya kan masyarakat kita patriarkal gitu, laki-laki suami adalah segalanya, orang tua bagi anak juga seperti itu. Padahal kan ya, istri kita kan berpendidikan ya, anak-anak kita juga kita sekolahin punya pengalaman yang berbeda. Akhirnya ya sama seperti mereka kita suruh masih kecil itu belajar berjalan, berlari. Kenapa setelah mereka bisa berlari kita suruh diam? Kita sekolahin dari SD, sanawiyah, aliyah, kuliah gitu kan, supaya punya pengetahuan, punya pengalaman, bisa berbagi dengan kita. Nah, ini mungkin kekotoran alami itu. Al-aqobatus khomisah itu menyapih ruh dari asap-asap indrawi. Kalau kita bisa melewatinya, apa yang bisa kita peroleh? Wa taqalla'u laka fil aqobatil khomisah anwarul musyahadatil hubbiyah. Akan terbit bagimu setelah ya perintang yang kelima, cahaya-cahaya penyaksian cinta. Ini kan perjalanannya perjalanan cinta kepada Allah. Ruh kita itu mau nggak mau harus ada di dalam tubuh. Ya, yang tubuh itu punya his. His itu perasa, pencerap, penangkap atau pemeroleh pengetahuan, pemeroleh data berupa penglihatan, pendengaran, dan yang lainnya. Berkat itu semua, ruh kita yang punya akal itu lantas bisa berkembang.
Nah, tapi pada level selanjutnya, level pengetahuan kita itu dengan akal lantas bisa mencerna atau mengolah data-data yang tadi sudah diberikan oleh indera. Artinya kita membangun pengetahuan yang lebih abstrak atau lebih universal, tidak terkait dengan individu atau kasus-kasus tertentu. Misalnya, ya pada saat kita mengenali benar atau salah, pertama-tama yang kita ketahui adalah yang kita dengar dari guru atau orang tua kita, yang kita lihat dari mereka, gitu. Tapi selanjutnya, ya kita bisa memisahkan antara siapa yang berbicara dengan omongannya. Maksudnya, kalau kata-kata yang sama itu diucapkan oleh orang lain selain dari guru dan orang tua yang sudah kita kenal, kita bisa kenali juga, oh itu benar. Karena kita sudah mengenalinya bukan dari individu, tapi sudah objektif. Atau contohnya begini deh, kebaikan. Kalau kita kenal kebaikan juga dari orang-orang yang terdekat bagi diri kita. Lantas bagaimana kalau kebaikan itu diberikan oleh orang lain, diberikan kepada orang lain, bukannya kepada kita? Juga dari orang yang bukan saudara kita, bukan orang yang kita kenal. Apakah kita akan tetap menyebutnya itu sebagai kebaikan? Kayak begini Pak Ubed, Palestina sekarang ya terus masih dihancur leburkan sama Israel. Iya betul. Kalau ada orang yang membantu Palestina, kita nggak kenal, gitu kan? Yang nerima bantuannya bukan kita, yang ngasih bantuannya juga bukan orang kita. Kita bilang itu baik atau enggak? Nah, kalau yang menurut kriteria yang kelima ini, kita harus bisa bilang itu baik, gitu. Misalnya lagi ya, masih kasus itu, yang membantu Palestina kan banyak dari orang-orang Barat ya, yang bukan Muslim. Misalnya yang kemarin naik perahu itu, Greta Thunberg itu orang Swedia, begitu. Walaupun pada akhirnya gagal menyampaikan atau mendistribusikan makanan buat orang-orang di Palestina. Ya itu kebaikan atau bukan? Kalau kita belum menyapih roh kita dari asap-asap yang indrawi, kemungkinan kita bakal bilang yang namanya baik itu kalau yang nerimanya orang kita sendiri, orang yang kita kenal, dan yang menyampaikannya adalah iya sesirkel dengan kita. Secara dohir kelihatan gitu ya. Iya. Al-Aqobatus Sadisah, selamat datang kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang lain. Ini ada Pak. Wih, keren banget itu jenggotnya. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Ya, lanjut. Kita baca halaman 29, Pak. Siapa Pak Anis kemarin namanya siapa Pak Ubed? Jainul Abidin. Iya. Di PDF itu halaman 29 sekarang, di paragraf yang kedua. Oke, siap. Wih, bisa muncul komis itu. Iya. Watah bitu minal aqobatisa disati ala riyadil hadrotil kudusiyah. Setelah engkau melewati penghalang yang keenam, maka engkau akan turun ya, atau jatuh, akan bersimpuh di hadapan hadroh yang suci.
hadroh kudusiyah, di hadapan hadorot kesucian Allah, ya. Yang keenam tadi perintahnya adalah kalau akal kita sudah bisa disapih, sudah bisa dipisahkan dari khayalan-khayalan yang bersifat ilusif. Kalau di filsafat itu diantaranya akal kita nggak kenal kebenaran karena terpengaruh oleh idola panggung. Maksudnya kalau tokoh yang terkenal atau punya otoritas ngomong A, maka kita cenderung untuk menerimanya karena pengaruh tadi pembicaranya. Termasuk misalnya ada lagi penghalang yang termasuk khoyalat al-wahmiyah, itu ya kebiasaan diri kita, kebiasaan masyarakat kita. Kadang-kadang saya di media sosial itu suka ngikutin akun yang punya pandangan yang berbeda-beda supaya melatih atau pikiran gitu ya, supaya bunyi alarmnya itu, karena dia pandangannya aneh-aneh kayak Aneh-aneh, musim pasti. haji kemarin. Apalagi di kalangan dosen-dosen nih. Wih, Bapak Adil, TikTokan terus gitu. Iya. Tapi saya kan nggak begitu kan ya. Justru adanya Pak Fadil di TikTok, nah saya manfaatin kata saya. Biar Iya. gua pahala gitu kan, ngaji gitu kan ya. Iya, apa namanya? Iya, itu termasuk ilusi gitu ya. TikTok mah tempat orang cuma joget-joget, atau Iya. karena dia apa namanya, tempat orang berjualan juga, ya kita nanti sulit untuk menahan diri dari belanja misalnya. Karena sering lihat yang awalnya nggak kepengen jadi kepengen, yang awalnya kepengen jadi butuh, yang awalnya butuh jadi panik gitu kan, langsung pengen beli. Banyak Termasuk orang di yang TikTok ini menolak TikTok seperti itu. banyak orang yang pada lewat kan. Akhirnya karena menarik ikut masuk gabung kan ya. Iya. Ya, padahal kita tetap bisa apa namanya, seperti ini gitu, memanfaatkan alat-alat teknologi ini untuk ya apa yang sudah kita kenali sebagai kebaikan. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Selanjutnya, fahunalika tagibu bima tusyahiduhu minal lataifil unsiyah anil kasaifil hisiyah. Setelah kita melewati 6 rintangan itu, maka engkau bisa menghilang dari apa yang engkau, berkat apa yang engkau saksikan berupa kelembutan-kelembutan akibat keakraban dengan Tuhan. Menghilang dari apa? Menghilang dari ketebalan-ketebalan akibat tuntutan-tuntutan indrawi. Itu tadi yang sudah, beberapa contoh yang sudah saya singgung, bahwa ruh kita yang memang diciptakan Tuhan seperti ini, kodratnya bersatu dengan badan. Badan itu punya jadi tirai-tirai yang tebal yang menghalangi ruh kita mengenali jiwa kita untuk bisa menyaksikan dan mengakrabi kelembutan-kelembutan dari Tuhan. Ya, misalnya kita menyangka bahwa rezeki adalah yang bisa membuat nyaman tubuh kita, dari perut yang lapar dan haus, dari kulit kita yang kepanasan dan kedinginan, jadi pengennya punya baju, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Itu saja yang kita sebut rezeki. Padahal roh kita atau jiwa kita itu punya tuntutan rezeki yang lain, yang berasal ya misalnya dari pengetahuan Quran, Sunnah, kata-kata para wali dan orang soleh. Jadi pada saat kita bisa menyempatkan waktu seperti ini, nah ya rezeki Pak Ubed gitu ya. Saya terima kasih diajak. Faiza arodaka, jika Tuhan menghendakimu,
li khususiyatihi al-istifaiyah, untuk memperoleh keistimewaan darinya yang dia pilihkan. Sakoka, maka Allah akan memberikanmu minuman, bikaksi mahabbatihi, dengan cangkir cinta kepadanya atau cinta darinya, syurbatan, satu minuman, tazdadu bitil kasyurbati zom'an, yang dengan minuman itu maka engkau bertambah dahaga kedekatan dengan Tuhan. Wabizauki syaukon, dan dengan mengecap minuman dari cangkir itu maka engkau akan bertambah rindu kepadanya. Wabil kurbi olaban, dan semakin engkau dekat dengannya maka engkau semakin mencari lagi kedekatan dengannya. Wabis sakari kolakon, dan dengan mabuk dengan Allah engkau bertambah gelisah, bertambah resah, ya karena tetap merasakan jarak kejauhan darinya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Izzuddin Abdussalam, kalau saya nggak salah ya, karena tadi Ahmad bin Muhammad Ibnu Ajibah ini mengatakan bahwa ini berasal dari kitab Halur Rumuz. Halur Rumuz itu setelah saya cari di internet itu tulisan Izzuddin Abdussalam. Wa Mafatihul Kunuz. Ada juga itu Pak Ubed, apa saya sudah dapat PDF-nya. Tatmim, penyempurna, pelengkap pembahasan di kata mutiara yang pertama. Ashkala ala ba'dil fudola, sebagian orang-orang yang bajik sulit memahami qaulahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'lamun, masuklah kalian ke dalam surga berkat apa yang sudah kalian kerjakan. Ma'a qaulihi sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan sabda Rasul, la yadkhula ahadukum al-jannata bi'amalihi, tidak ada seorang pun dari kalian yang akan masuk surga berkat amalnya. Seolah-olah dua teks ini bertentangan. Wal jawabu, jawabannya, annal kitab wa sunnah, bahwa Al-Quran dan sunnah, waroda, berada, bayna syariatin wa hakikotin, di tengah-tengah antara syariat dengan hakikat. Autakul, atau engkau bisa mengatakan bayna tasyri'in wa tahqiqin, antara penetapan syariat, antara perintah kepada kita agar mematuhi syariat dan perintah kepada kita untuk mengetahui hakikat. Faqad yusyarri'ani fi maudhi'in, Al-Quran dan Sunnah terkadang menetapkan syariat pada satu teks, wa yuhaqqiqani fi akharin, dan menetapkan untuk mencari hakikatnya pada teks yang lain. Fi dzalika syai' bi ainihi, yang terkait dengan satu amalan, satu perbuatan yang sama. Wa qad yuhaqqiqanihi fi maudhi'in wa yusyarri'ani fihi fi akharin. Kadang-kadang keduanya menetapkan hakikat pada satu tempat dan menetapkan syariat tentang hal itu pada tempat yang lain. Wa qad yusyarri'ul Qur'anu fi maudhi'in wa tuhaqqiquhus sunnah. Dan kadang-kadang Al-Quran yang menetapkan syariat tentang sesuatu pada suatu tempat, dan As-Sunnah yang menetapkan hakikat tentang sesuatu itu pada satu teksnya. Wa qad tusyarri'us sunnah fi maudhi'in wa yuhaqqiquhul Qur'an, atau sebaliknya, sunnah yang menetapkan syariat dan Al-Quran yang menetapkan hakikatnya. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam mubayyinun lima anzalallah, sebab Rasul itu adalah penjelas dari apa yang diwahyukan Allah. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim.
kami menurunkan peringatan atau Al-Quran padamu agar engkau bisa menjelaskan kepada manusia apa yang sudah diturunkan kepada mereka. Nah, apa yang sudah diturunkan kepada manusia itu adalah Al-Quran. Lantas Allah menurunkan lagi az-zikr. Berarti di sini az-zikrnya as-sunnah, ya. Atau az-zikr Al-Quran, kemudian manuzila ilaihim, wahyu-wahyu yang sudah diturunkan sebelumnya. Faqauluhu ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'lamun. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala tadi, masuklah kalian ke surga berkat amalan kalian. Hadza tasyri'un adalah penetapan syariat. Li ahlil hikmah, kepada orang-orang ahli hikmah. Wahum ahlus syariah, dan mereka juga sekaligus menjadi ahlus syariah. Jadi seperti kemarin sudah kita diskusikan, bahwa manusia itu tidak ada yang terlahir hebat, tidak ada yang terlahir jadi wali. Semuanya awam, semuanya lemah. Apa ayatnya itu? Kami ciptakan manusia tidak mengetahui apa-apa. Apa itu ayatnya, saya lupa. Semuanya belajar, lantas berusaha. Gitu. Nah, hasilnya itu tergantung kepada amalannya masing-masing. Ini adalah ya syariatnya seperti itu, hukum kausalnya seperti itu. Siapa yang rajin dia pandai, siapa yang hemat dia kaya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi haza tahqiqun li ahlil qudrati wa hum ahlul haqiqah. Sedangkan sabda Rasulullah bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga berkat amalnya adalah penegasan tentang hakikat kepada orang-orang yang berkuasa melakukan amal ibadah, yang berkuasa meninggalkan kemaksiatan. Bahwa seberapapun mereka melakukan ibadah dan meninggalkan kemaksiatan itu mereka harus juga menjadi ahlul hakikoh, menjadi ahli hakikat yang menyadari bahwa bukan amalannya itu tadi yang memasukkan ke dalam surga. Kama anna qaullahu ta'ala wa ma tasyauna illa ayyasha Allah tahqiq. Sebagaimana firman Allah, tidaklah kalian punya kehendak kecuali itu adalah berdasarkan kehendak Allah. Ini adalah penetapan tentang hakikat. Kalau kita melakukan sesuatu seperti sekarang ngaji, bukannya melakukan yang lain, scroll cari belanjaan, itu kita pikir mungkin karena kehendak kita perbuatan ini. Tapi hakikatnya kehendak kita itu juga itu adalah atas kehendak Allah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza hamma ahadukum bihasanatin kutibat lahu hasanah. Jika salah seorang di antara kalian menginginkan kebaikan, maka sudah ditulis baginya pahala satu kebaikan. Tasyri'un, ini adalah penetapan tentang syariat. Jadi diakui bahwa hakikat itu ada, tapi syariatnya juga ya hati kita bisa kita arahkan, bisa kita latih, bisa diriadoh gitu kan di dalam tasawuf ini, sehingga nanti berbeda antara orang yang bertakwa gitu. Setiap Jumat kan hadirin sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan, imtisalul awamir seperti itu dengan orang-orang yang tidak melatih ketakwaannya. Satu atau dua paragraf lagi. Ihda walhasil annal Quran tuqayyiduhu sunnah. Kesimpulannya Al-Quran itu diberikan batasan-batasan oleh sunnah. Wasunnatu yuqayyiduhal Quran. Sunnah juga diberikan batasan-batasan oleh Al-Quran. Wajibu alal insan antakuna lahu ainani. Jadi manusia harus selalu memiliki dua mata. Harus selalu memperhatikan dua hal. Ihdahuma tanzuru ilal haqiqah,
mata yang pertama melihat kepada hakikat, ya sebenarnya nggak bisa ya kalau ini diartikan secara literal gitu. Satu mata kita kalau lihat ke atas ya dua-duanya ikut ke atas, lihat ke bawah ya dua-duanya ikut ke bawah, nggak bisa satu lihat ke atas satu lihat ke bawah. Maksudnya dalam satu waktu kita harus memperhatikan hakikat, wal ukhra tanzuru ila syariah, dan mata yang lain selalu melihat kepada syariat. Fa idza wajadal qur'ana, kalau kita sudah mendapati Al-Qur'an, qad syarra'a fi maudhi'in, telah menetapkan ketetapan syariat pada satu tempat, fala budda ayyakuna qad haqqaqa fi maudhi'in akhar, maka Al-Qur'an juga pasti sudah menetapkan hakikat tentang hal itu pada ayat yang lain. Autu haqiquhus sunnah, atau yang menerangkan tentang hakikatnya adalah sunnah. Wa idza wajada sunnata qad syarra'at fi maudhi'in fala budda an takuna qad haqqaqat fi maudhi'in akhar au haqqaqahal Qur'an. Jika seseorang sudah mendapati bahwa sunnah telah menetapkan syariat tentang sesuatu pada satu riwayat, maka pasti ada riwayat yang lain yang menerangkan tentang hakikat dari sesuatu itu, atau ayat Al-Qur'an lah yang menerangkan tentang hakikatnya. Wala ta'arudhu hina izin bainal ayati wal hadis wala iskal. Dengan demikian maka kita tidak akan mendapati adanya kontradiksi dan problematika antara ayat Al-Qur'an dengan hadis. Wahuna jawabun akhir, ada jawaban yang lain, wa huwa anna Allah Ta'ala lamma da'an nasa ila tauhidi wa ta'ah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru manusia untuk bertauhid dan melakukan ketaatan, alima annahum la yadkhuluna fihi min ghairi tama'in, Allah mengetahui bahwa manusia tidak akan masuk ke dalam tauhid dan ketaatan tanpa ketamakan. Fawa'adahum bil jazai alal amal, maka Allah memenuhi rasa tamak rakusnya manusia tersebut dengan memberikan mereka janji bahwa mereka akan mendapatkan balasan pahala. Falamma rosakhat aqdamuhum fil Islam, tapi kalau kaki mereka sudah teguh di dalam keislaman, akhrajahum alaihi salatu wassalamu min zalikal harfi, maka Nabi Muhammad mengeluarkan mereka dari apa ini? Dari pinggir jurang tah. Waraqahum ila ikhlasil ubudiyah, dan membuat mereka lebih lembut menuju ketulusan dalam penghambaan. Wa tahaqquqi bimaqamil ikhlas, dan meneguhkan diri pada makom ikhlas. Faqala lahum, maka Rasul pun bersabda kepada mereka, la yarkhula ahadukumul jannata bi amalihi, hadis yang tadi. Wallahu taala a'lam. Wa huna ajwi wa batun li ahli zahir la tajdi syai'a. Di sini juga ada banyak jawaban bagi ahlu zahir yang tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Walamma kanal intiqalu min amali zahir ila amalil batin la budda ay yazhara asaruhu alal jawari, karena ketika sudah terjadi intikal, peralihan dari amal zahir kepada amal batin, itu pasti ada bekasnya, ada dampaknya pada organ tubuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha, sesungguhnya para raja jika mereka memasuki suatu negeri maka mereka akan merusaknya. Bagaimana ini maksudnya, Pak? Saya nggak paham ini paragraf yang terakhir. Walam makanal intiqalu min amali zahiri ila amalil batin la budda ayyazharo.
asaruhu alal jawari, karena peralihan dari amal zohir ke amal batin pasti dampaknya akan terlihat pada organ tubuh. Maka Allah pun berfirman, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sesungguhnya para raja jika mereka memasuki suatu kampung, suatu negeri, maka akan merusaknya. Kan kita diperintah ya untuk mengalihkan amal-amal zohir itu kepada amalan batin. Kalau kita sudah beralih, maka amal batin kita itu akan nampak pada organ tubuh kita. Itu berarti yang menjadi raja, innal muluka di sini, ini harus lihat tafsirnya, saya nggak paham. Bahwa para raja idza dakhalu qaryatan, jika mereka sudah masuk ke sebuah kampung, batin kita kalau sudah masuk ke tubuh kita, afsaduha, akan merusaknya. Apakah maksudnya jadi ya dampaknya itu apa menjadi kurus gitu ya, apa menjadi misalnya ya sederhana, bersahaja begitu, tidak megah, tidak mewah. Wallahu alam. Baik, itu yang sudah kita baca, kita rencanakan pada malam hari ini. Kita punya cukup waktu untuk ngobrol. Saya kembalikan ke Pak Ubaid. Silakan Pak Ubaid. Ya.